Kucing di Pegunungan Gat. Ini adalah kisah tentang Paman Sandi yang sangat mencintai kameranya, sehingga ia selalu membawanya kemana-mana. Mari kita lihat bagaimana masa kecil Paman Sandi. Tidak seperti teman-temannya, ia tidak pernah menginginkan mainan mahal. Ia terlalu asik dengan buku-buku tentang makhluk-makhluk ajaib, sehingga ketika di dalam kelas pun ia tak pernah mendengarkan gurunya. Waktu berlalu, kini Paman Sandi telah menjadi fotografer satwa liar. Sementara teman-temannya ada yang menjadi dokter, insinyur, dan penata tari. Paman Sandi tak ingin bekerja di kantor besar. Ia lebih tertarik memotret ular, buaya, dan kura-kura. Ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga dan teman-temannya dan merasa bebas berangkat ke hutan. Pada ekspedisi sebelumnya ke Pegunungan Gat, ia menemukan seekor kucing misterius. Sejak itu, Paman Sandi pun terus mencoba mencarinya. Ia berharap dapat memotretnya sebagai tanda bukti. Ia lalu memutuskan untuk kembali mengunjungi Pegunungan Gat Barat melalui jalur yang berputar untuk mencari kucing itu. Kucing di Pegunungan Gat. Rencananya ia akan bertanya kepada semua binatang di sepanjang perjalanannya agar mendapatkan petunjuk tentang kucing yang ia tahu berwarna abu-abu. Ia memulai perjalanannya dari kaki bukit Pegunungan Gat. Di bawah matahari yang panas terik, Paman Sandi memerlukan sebuah topi. "Mari mencari sumber air," katanya pada dirinya sendiri. Ia tahu di sana para binatang biasanya meninggalkan jejaknya. Tebak siapa yang ditemukan? Rajanya para kucing sendiri, sang harimau. "Oh, harimau agung," katanya. "Pernahkah kau melihat seekor kucing? Ia tinggi, tangkas, dan sewarna dengan topiku." Sang harimau tidak berkata apa-apa. Ia mengaum dan menatap ke arah lain. "Aduh, hampir saja," pikirnya. Tepat pada saat itu turunlah hujan yang sangat lebat yang membuatnya basah kuyup. Bersamaan dengan hujan lebat itu, keluarlah segerombolan rayap yang sayangnya langsung lenyap disantap para semut. Hujan yang terkumpul di Pegunungan Gat Barat turun sebagai air terjun. Air terjun menjadi sungai-sungai dan menjadi sumber air bagi semua makhluk hidup. Maka jika kita memerlukan air untuk minum, kita harus melindungi Pegunungan Gat. Apa yang Paman Sandi saksikan berikutnya membuatnya gembira. Sekeluarga gajah sedang mandi di kolam. Mereka memanfaatkan hujan sebaik-baiknya sebelum angin muson tiba. Beberapa dari mereka sedang menendang-nendang rumput, yang lainnya sedang unjuk kekuasaan. "Permisi kalian semua," kata Paman Sandi melambaikan topinya. "Apakah kalian melihat kucing abu-abu besar?" "Tidak," jawab mereka bersamaan. "Kami belum melihatnya di sekitar sini." Tak lama Paman Sandi pun memasuki kawasan hutan hujan. Kawasan ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, senandungnya. "Guk, ada yang menyala dari dalam lebatnya hutan." "Oh, itu suara kijang yang menyala. Artinya jangan diganggu." Di atas pohon, ia melihat seekor monyet berwajah singa sedang mencabik buah nangka. Ia tahu itu adalah monyet rhesus berekor singa. Ia sudah pernah melihatnya di ensiklopedia binatang. "Maukah kau menolongku menemukan seekor kucing abu-abu?" tanya Paman Sandi. "Baik," jawab monyet yang sedang menikmati santapannya itu. "Jalan lurus melalui pepohonan hijau yang tinggi itu sampai kau jumpai salah satu di antaranya yang ada sarang lebah raksasanya.
Di bawah pohon itulah tinggallah seekor katak yang langka. Ia tinggal di bawah tanah menghindari cahaya matahari. Aku diberitahu bahwa ia adalah seekor katak yang pandai. Ia tahu hutan ini luar dalam lebih dari yang lainnya. Paman Sandy ingin segera menjumpai sang katak, sampai-sampai ia lupa berterima kasih pada monyet itu. Paman Sandy berjalan tegap berirama, kiri kanan melalui deretan pepohonan yang melengkung. Lalu ia melihat sebatang pohon yang sangat tinggi dengan sarang lebah besar yang kelihatannya hampir terjatuh. "Wak wak," kata seekor katak. Namun Paman Sandy tak bisa melihatnya karena terhalang kabut. "Oh, rupanya kaulah manusia yang datang mencari kucing itu. Ibet, aku mendengar tentang dirimu dari si kelelawar cilik yang pandai." Paman Sandy berkata, "Maukah kau katakan di mana ia berada? Aku akan memberimu setangkai bunga iris yang istimewa." Katak itu berwarna ungu dan merupakan satu-satunya dari spesies itu yang hidup di India, yaitu Nasica batrachus. Sang katak mengatakan bahwa Paman Sandy akan bertemu dengan seorang dari suku setempat yang mengetahui di mana kucing itu hidup dan berkenan memandunya. Paman Sandy mengangguk. Ia terpesona menyaksikan seekor katak yang demikian luar biasa. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan lebat itu, ia melihat pepohonan makin berkurang dengan sangat cepat. Orang-orang menebang pohon, katanya, untuk membuat barang-barang yang sangat murah. Dan para binatang yang malang itu tidak punya tempat untuk tidur. Hutan ini adalah rumah mereka, seperti halnya rumah kita di kota. Sedih dan putus asa dengan kondisi itu, Paman Sandy pun berdoa dalam hati. "Lindungi hutan-hutan ini ya Tuhan, selamatkan mereka sehingga para binatang bisa hidup dalam damai." Ia pun melanjutkan perjalanannya. Padang rumput dataran tinggi menantinya. Di sanalah ia akan menemukan sang kucing di tempat persembunyiannya. Di tempat yang paling terpencil di seluruh pegunungan Ghats Barat ini, dengan padang rumputnya yang begitu hijau, Paman Sandy duduk takjub memandangi keindahan dan keajaibannya. Ia merasa ini adalah negeri dongeng. Tiba-tiba ada yang menepuk punggungnya. Ia berbalik dan melihat wajah yang dicat hitam. "Siapakah Anda, Pak?" tanya Paman Sandy. "Sudah jelas bahwa aku adalah seorang dari suku yang tinggal di sini." "Baik, Pak, tapi berkenankah Anda menjawab satu pertanyaanku ini? Di manakah aku dapat menemukan kucing istimewa yang kucari-cari ini? Sebelumnya aku hanya pernah melihatnya sekali." "Apakah kau sedang membicarakan tentang Pogean?" tanyanya. Paman Sandy tidak yakin dengan apa yang ia maksudkan. "Sang kucing yang datang dan pergi laksana kabut. Apakah itu yang kau maksudkan? Kucing yang sulit dimengerti itu?" "Iya Pak, yang itu," Paman Sandy membenarkan. Ia sangat bersemangat. "Aku tahu," katanya sambil menunjuk ke atas gunung. "Aku pernah melihatnya di sana 3 kali dalam jarak yang sangat dekat." Paman Sandy merasa sangat bersyukur. Ia bersalto dan membuat orang dari suku setempat itu bingung. Paman Sandy sedang mendaki sambil bersiul-siul ketika ia melihat 2 kambing gunung jantan saling menyeruduk. Ia mengamati betapa mereka telah beradaptasi dengan medan pegunungan. Paman Sandy berangan-angan andai ia dulu juga lahir di pegunungan. Sudah pasti ia akan menemukan sang kucing di sekitar situ. Paman Sandy memutuskan untuk memasang jebakan kamera di seluruh tempat itu. Kemudian ia tidur nyenyak di atas bukit curam beratap langit yang kerlap-kelip. Ketika bangun, ia segera lari mengecek jebakan-jebakan kameranya.
Dan benar ada beberapa foto sang kucing itu. Kucing di pegunungan Gad. Kucing itu tampak sama seperti 10 tahun yang lalu. Paman Sandy merasa sangat bahagia. Pada saat yang bersamaan, ia merasakan ada ular kecil merayap di atas kakinya. Ia terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanya mimpi. Paman Sandy berdoa agar mimpinya bisa menjadi kenyataan. Kita juga berharap agar ia bisa segera menemukan sang kucing abu-abunya, bukan? Kucing di Pegunungan Gad adalah kisah unik Paman Sandy dalam pencariannya akan kucing misterius di Pegunungan Gad Barat. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata perjalanan Sandes Kadur, seorang penjelajah nasional geografik, sekaligus seorang pembuat film tentang alam dan fotografer konservasi alam. Tujuannya adalah menginspirasi orang lain untuk melindungi dan menghargai apa yang ada di alam. Dan ia masih tetap mencari si Pogean. Selesai. Yuk, dukung kami dengan subscribe yuk. Ayo.